والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, kenikmatan dari mulai nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat istiqamah, dan tambahan-tambahan taufik di dalam kita beribadah kepadanya Jalla Jalaluh, yang juga nikmat kemudahan di dalam kita bertalabul ilmi syar'i, yang semoga semua nikmat-nikmat ini kita diberikan taufik olehnya untuk bisa dan selalu mensyukurinya di sepanjang hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut, rahmat tersebut, dan berbagai macam karunia Allah yang lainnya. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali satu bahasan yang sangat penting dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadzuna al-Fadil Al-Ustadz Muhammad Husnul Yaqin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di dalam mengajarkan kepada kita bagaimana mengagungkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan beliau membawakan di dalam mengkaji sunnah-sunnah beliau satu kitab yang ditulis oleh seorang alim ulama, Al-Syekh Abdul Qayyum Asy-Syuhaibani hafizahullah ta'ala, dalam risalah ilmiah yang berjudul Ta'zimu As-Sunnati, mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini kita akan mengulang kembali apa yang telah sudah dijelaskan oleh guru kita dari kitab ini, dan kita akan masuk pada fasal yang pertama dari beberapa fasal yang sudah dituliskan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Kitab ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, walaupun ditinjau dari sisi kuantitas kitab ini tidaklah berat, tidaklah banyak, akan tapi kitab ini memiliki berbagai macam faedah yang luar biasa di dalam menggugah keinginan dan kemauan kita di dalam meniti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mengagungkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah al-muallif, penulis kitab ini, menyampaikan tentang wajibnya mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau membawakan setiap bahasannya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga athar-athar para sahabat dan para ulama setelah para sahabat dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan memang seperti inilah ulama kita, ulama as-salaf, di dalam mempelajari agama, menjadikan setiap bahasan berlandaskan Al-Quranul Karim
hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang difahami dengan pemahaman para sahabat dengan nukilan athar-athar mereka. Dan di sini kita akan menjumpai berbagai macam nukilan-nukilan, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya diperkuat dan difahami sebagaimana pemahaman generasi terbaik umat ini, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian kitab ini ma'asyiral muslimin tidaklah ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum Asy-Syuhaibani. Tidak lain yang pertama tujuannya adalah mengingatkan kepada kaum muslimin secara umum agar mereka kembali mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari dan mengamalkannya. Karena tidaklah di antara kita kaum muslimin tatkala mengenal sunnah berarti pula dia mengamalkannya. Makanya dituliskannya risalah ini agar kita umat Islam secara umum setelah mengetahui sunnah-sunnah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu mengamalkan dan mengagungkan sunnah tersebut, bukan hanya sebatas sebagai pengetahuan semata. Mengingat yang namanya sunnah itu adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuh. Sunnah itu adalah petunjuknya Nabi dan jalan yang ditempuh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama. Sunnah bukan hanya sebatas pada perkara ini hukumnya apabila dikerjakan mendatangkan pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Tidak terbatas hanya pada ini. Bahkan disampaikan, yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah al-amalu bil kitabi wa sunnati. Yang dimaksudkan dengan makna sunnah di dalam kitab ini sebagaimana beliau menyampaikan di permulaan kitab, itu adalah mewujudkan, beramal berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam biqtidai salihis salaf, dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wattiba'i atharihi, dan juga mengikuti athar-athar beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang selalu diriwayatkan oleh generasi terbaik umat Islam, yakni para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan ini ya tujuan mengapa beliau menulis risalah yang mulia ini, agar kita terpanggil untuk mewujudkan dan mengamalkan sunnah Nabi dan mengagungkannya sebagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah sebagai peringatan bagi sebagian umat Islam yang melecehkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang merendahkan sunnah beliau, menganggap enteng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya nanti beliau dalam kitab ini akan mendatangkan berbagai macam athar, contoh dan bukti nyata bagaimana mereka orang-orang terdahulu mendapatkan salah satu dari bentuk azab Allah lantaran melecehkan dan merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tujuan mengapa Syekh Abdul Qayyum Syuhaibani hafizahullah taala menulis sebuah kitab yang berjudulkan Ta'zimus Sunnah yang akan kita pelajari. Baik, pada fasal bahasan yang pertama beliau mengatakan faslun fi ta'zimi sunnati, fasal dalam mengagungkan sunnah. Yang dimaksudkan pada fasal ini, beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan kepada kita wajibnya seorang muslim, seorang muslimah
untuk mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan perkara yang telah dilakukan oleh Nabi di dalam menegakkan agama Islam, di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut masalah muamalah, adab, akhlak maupun yang lainnya. Karena memang agama Islam adalah agama yang menuntunkan kepada kita banyak sisi. Baik itu dari masalah akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, atau dalam perkara-perkara yang amat sangat remeh barangkali pada sebagian manusia. Ada buang hajat pun diajarkan dalam Islam, dan itu merupakan bagian dari petunjuknya Nabi yang kita kenal dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kufar yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai saat ini, bahkan sampai nanti hari kiamat, mereka berusaha menjauhkan kita umat Islam dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan menjauhkan kita semua dengan segenap usaha mereka dari gaya hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berusaha memasukkan budaya-budaya mereka di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mengambil budaya-budaya orang kufar, meninggalkan budaya Islam. Bisa kita lihat bagaimana cara berpakaian kaum muslimin, kaum muslimah saat ini. Berapa banyak kita jumpai mereka mengenakan celana pendek di pinggir jalan, di mal maupun yang lainnya, dengan dalih tren sekarang celana pendek. Muslimahnya pun juga demikian. Ia berjilbab akan tetapi tidak menutup dada. Justru malah tercium bau wangi. Ini kan tren sekarang. Ini bukan tren sekarang, ini budaya orang-orang kufar yang sengaja merusak kita kaum muslimin. Maka disinilah letaknya kita mempelajari pentingnya mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan membawa gaya hidup, bahasa bebasnya. Gaya hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mengambilnya, mengamalkannya. Ini yang Allah cintai. Dan nanti akan dibawakan oleh beliau beberapa ayat menunjukkan wajibnya kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang tidak disukai oleh siapa? Orang-orang kufar. Orang yang tidak senang dengan Islam dan kaum muslimin. Mereka mendatangkan dengan berbagai macam tren, gaya, style ataupun istilah mereka lah untuk menjauhkan kita dari sunnahnya Nabi, gaya hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala adalah firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang beriman, artinya orang yang sudah mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, orang yang sudah mengikrarkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang beriman, orang yang meyakini akan datangnya hari akhir, orang yang meyakini adanya hari pembalasan,
Maka di sini yang Allah maksudkan, wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan serta iman-iman yang lainnya. Wala lil mu'minatin wala mu'minatin, dan tidak pula bagi seorang perempuan yang beriman, tidak pantas bagi mereka, orang mukminnya maupun mukminahnya. Apa itu? Kata Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah sudah menetapkan satu perkara, satu ketetapan, satu hukum, satu ajaran, satu syariat, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, mereka memiliki pilihan yang lain dari urusannya selain pilihan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ayat yang mulia ini menunjukkan haramnya kita mengambil pilihan yang ketiga setelah datang pilihan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum dalam Islam, ketika Rasulullah menetapkan hukum-hukum dalam Islam, maka kita yang mengaku sebagai hamba yang beriman tidak boleh mengambil pilihan yang ketiga. Tidak boleh mengambil pilihan yang ketiga, keempat, kelima. Ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah, ya, mereka memiliki pilihan yang lain ketika Allah sudah menetapkan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya terkait dengan kisahnya putra angkat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, yang mana Nabi melamarkan untuk putra angkatnya seorang wanita bangsawan bermartabat tinggi, Zainab, ya, binti Jahshin, yang kemudian Zainab di awal perkara yang dia menolak untuk menikahi Zaid bin Harithah, maka tidak lama turunlah ayat ini. Walhasil diterimalah siapa? Zaid bin Harithah, dan dinikahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahshin. Akan tapi sekalipun ayat yang mulia ini memiliki sebab turunnya, akan tapi dari sisi keumuman makna mencakup semua umat Islam sampai akhir zaman. Tidak boleh bagi kita, itu kan ayat berbicara tentang Zaid bin Harithah dan hukum ini hanya berlaku kepadanya. Tidak boleh. Sebagaimana ayat ini berbicara terhadap peristiwa kejadian antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahshin, ini pun juga berlaku bagi kita semua umat Islam. Karena pelajaran, faedah yang diambil dari setiap ayat itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab turunnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi seorang muslimah untuk tidak bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah, Allah wajibkan kepada muslimah menutup auratnya yang tidak boleh nampak kecuali telapak tangan dan juga muka. Maka bagi kita kaum muslimah tidak boleh mengambil pilihan yang ketiga. Oh iya, saya menutup aurat saya, tapi tidak sampai dada, mengikuti perkembangan zaman. Oh iya, saya menutup aurat saya, tapi masih pencotot semua bajunya, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya.
Maka ini termasuk mengambil pilihan yang ketiga. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan wajibnya menutup aurat itu melainkan supaya tidak timbul fitnah. Kalau seandainya seorang wanita mengenakan hijabnya namun masih kelihatan dadanya, akan muncul fitnah. Kalau seandainya wanita muslimah menutup tubuhnya, akan tapi yang dipakai itu masih statusnya ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, ini pun juga menimbulkan fitnah. Kita pun bagi kaum laki-laki, ya, pun juga sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan, mengajarkan, menunjukkan kepada kita di antara sunnah fitrah yang Allah cintai dan Allah ridhai adalah di antaranya tidak memanjangkan kain celana kita melebihi mata kaki. Atau mungkin diperintahkan bagi kita untuk memelihara dan memanjangkan jenggot. Maka ini yang harus kita ambil. Bukan malah mengambil pilihan yang ketiga. Kalau saya pelihara jenggot ketok tuwek. Bukan seperti itu. Kalau saya nanti potong celana saya, nanti saya dibilang radikal. Nah, perkara-perkara seperti ini, ya, jangan sampai menjadikan kita ciut nyalinya di dalam menegakkan sunnah Nabi. Kita hidup di dunia, Bapak Ibu sekalian, adakah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari omongan orang lain? Ada tidak? Tidak ada. Semua pasti ada omongan orang lain. Jangankan sama orang lain, sama mertua sendiri kita pun juga terkadang ada omelan. Yang paling dekat dengan kita. Jangan sama mertua, sama istri sendiri, sama suami sendiri. Kalau kita mencari ridhonya manusia, tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan mungkin kita bisa menuruti semua kemauan manusia. Akan tapi kita memiliki prinsip di dalam hidup ini, yang kita cari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Terserah kamu mau bilang apa, yang penting Allah ridha sama saya dengan sikap saya, titik, selesai. Simple. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat di atas surat Al-Ahzab tadi ayat 36, beliau mengatakan fa hadhil ayatu 'ammatun fi jami'il umur. Ayat yang mulia ini umum sifatnya, yang mencakup seluruh perkara. Perkara apapun yang ada pada manusia. Apakah kalau kita lihat dari sisi kacamata menyangkut perkara akidah, ataukah perkara ibadah, atau perkara-perkara yang lain. Bahkan dalam perkara-perkara dunia pun juga harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian itu berselisih pada satu perkara, perkara apapun, terkait dengan agama ataukah dunia, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dzalika annahu idza hakama Allah wa rasuluhu bi syai'in falaysa li ahadin mukhalafatah wala ikhtiyara li ahadin ha huna wala ra'ya wala qaul. Dan yang sedemikian itu, bahwasanya apabila Allah sudah menentukan satu hukum dan juga Rasulnya, maka tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk menyelisihinya. Tidak dibenarkan bagi siapapun menyelisihi ketentuan dan ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh.
Kenapa? Kalau kita lihat, kita adalah hamba Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, secara logika apakah pantas kita mengkhianati apa yang Allah perintahkan kepada kita? Kalau seandainya kita dibesarkan oleh orang yang berjasa bagi hidup kita, sampai menjadi orang sukses dalam istilah mereka, maka tentu tidak pantas orang itu mengkhianatinya. Tidak mungkin seorang anak ini dibesarkan oleh ibu bapaknya, dia akan membunuh bapak ibunya, mengkhianati bapak ibunya. Tidak mungkin. Kalau itu mungkin, berarti orangnya itu adalah orang gila. Demikian pula, kenapa tidak dibolehkan atau diharamkan bagi kita untuk mengambil pilihan yang lainnya? Karena kita adalah hamba Allah yang Allah ciptakan, yang Allah berikan rezeki, dan yang Allah atur semua urusan kita. Sehingga pantaslah tatkala Allah mewajibkan kita untuk mengikuti aturannya, dan tidak pantas bagi kita untuk menyimpang darinya. Ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apalagi tatkala kita sudah menyatakan sebagai muslim, maknanya adalah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah ini yang kita pegang? Bukankah ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini ikrar kita di dalam keimanan kepadanya Subhanahu wa taala? Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku, aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Di antara konsekuensi kita menyandarkan, menyerahkan diri kita kepada Allah adalah dengan mengambil aturan dan ketetapannya. Tidak malah mengambil aturan yang lain, mengadopsi pemikiran yang lain, mengambil selain sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wala ikhtiyara li ahad hahuna wala ra'ya wala qaul. Tidak ada pilihan bagi seorang pun, siapapun itu, dalam hal ini. Demikian pula tidak boleh adanya pendapat yang lain, tidak boleh adanya ucapan yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat yang begitu jelas dan tegas menunjukkan pertama, haramnya kita mengambil pilihan yang ketiga setelah datang pilihan, ketetapan, syariat, ajaran dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayat ini menunjukkan wajibnya bagi kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman, untuk mengambil dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita menegakkan ketaatan kepada Allah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai barometer ketaatan kepada dirinya jalla jalaluh? Iya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian itu mencintai Allah sebagaimana yang kalian dakwakan, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ayat ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur seberapa
sah tidaknya orang itu mendakwakan taat kepada Allah atau cinta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku cinta, mengaku beriman, mengaku menjadi hamba yang taat kepada Allah, buktikan kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak sanggup mengikuti sunnah beliau, bahkan cenderung meninggalkan sunnah beliau, apalagi meremehkan maupun merendahkan, sekalipun sejuta kali mengungkapkan saya adalah hamba yang taat, tidaklah dikatakan hamba yang taat. Karena jelas Allah sudah menetapkan tolak ukurnya bagaimana kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, dengan mengikuti sunnah beliau, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di ayat yang kedua ini yang disampaikan oleh al-muallif ya pada surat An-Nisa ayat 80, Allah katakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang barusan kita sampaikan, bahwasannya Allah menetapkan tolak ukur ketaatan kepadanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah sampai kita mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kepada Rasulullah tidak akan mungkin terwujud sampai kita meneladani beliau, mengamalkan sunnah beliau, menjadikannya sebagai amalan kita dari sisi ucapankah, perbuatankah, atau keyakinan kita. Karena sunnah itu meliputi zahiran wa batinan, perkara-perkara yang lahiriah dan perkara-perkara yang batin. Semua ucapan, perbuatan, akidah dan lain sebagainya. Dan di ayat yang mulia ini, wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah, adalah bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam satu-satunya figur yang wajib untuk kita ikuti sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku ini nanti akan masuk surga. Dan ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini kebenarannya. Karena itu merupakan konsekuensi dari ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di antara bentuk konsekuensi dari syahadah ini adalah kita meyakini kebenaran ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi menyampaikan kabar gembira kepada kita bahwasanya umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya yang termasuk salah satu bagian dari umat beliau, akan mendapatkan surganya Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, perbandingan antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu ya jauh berbanding terbalik. Dari sisi kuantitas memang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ubahnya seperti sehelai bulu putih yang ada pada seekor sapi yang berwarna hitam. Sangat sedikit. Akan tapi penghuni surga kebanyakan itu dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dijumpai
ada pada umat-umat sebelumnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Wa man ya'ba, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang mentaatiku, orang yang mengikutiku, orang yang meneladani sunnahku dan mengamalkan sunnahku, dialah nanti yang akan masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mentaatiku, dialah nanti yang masuk surga. Sebaliknya, wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang menyimpang, menentang, mengambil jalan yang lain, faqad aba, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Pada potongan yang kedua, di sini Nabi menjelaskan bahwasannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti masuk surga adalah mereka yang mentaati beliau, yang mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnah beliau, mengambil gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia wujudkan dalam kehidupannya di dunia. Sedangkan yang mengambil sunnah yang lain, mengadopsi gaya hidup yang lain, bahkan meninggalkan sunnah Nabi, mencampakkan sunnah Nabi, maka dia akan masuk neraka. Faqad aba, tidak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, mau kemana dia? Ke neraka. Karena tidak ada tempat yang ketiga setelah surga dan neraka. Dan itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, ya maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nur ayat yang 54, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul." Katakan, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Kata para ulama, tidaklah Allah mengulangi lafaz ati'u pada ayat ini, ati'ullaha wa ati'ur rasulah, melainkan mengandung makna kemutlakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, setiap apapun yang diperintahkan oleh Nabi wajib kita lakukan. Setiap apapun yang dilarang oleh Nabi wajib kita tinggal dan kita jauhi. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita atau melarang dari perkara tertentu, ya, melainkan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui dan memahami wajibnya kita mentaati Rasulullah, mengikuti beliau, meneladani sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, mengambil gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan perintah dari Allah kepada kita semua. Kenapa kita harus minder dengan orang? Kenapa kita harus ciut nyalinya? Takut dikatakan begini dan begitu. Tidakkah kita takut kepada Allah? Tidakkah kita merasa takut tergolong orang yang menyelisih sunnah beliau? Faqad asani, yaitu wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menentangku, mengambil sunnah yang lain, maka sungguh dia telah aba, enggan, tidak mau masuk surga. Dan ini adalah renungan bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, agar kita betul-betul gigih, kokoh di dalam memegang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mudah gentar, ya, tidak mudah
ciut nyalinya, goyah dari ucapan-ucapan manusia, dari ucapan-ucapan tetangga, dari ucapan masyarakat, sekalipun orang yang memiliki jabatan tertinggi di tempat kita. Jangan sampai kita goyah dari memegang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasannya orang yang berpegang kepada sunnah tak ubahnya seperti memegang bara api, karena ujian yang begitu berat. Setiap ujian yang ia jumpai, yang ia dapati, dan semakin berat, maka akan semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Dibuka pertanyaan enggak biasanya? Atau enggak? Bingung. Baik. Kalau yang mau bertanya nanti aja habis sholat ya. Untuk ini kita tutup sampai di sini ya. Insyaallah taala kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Wa akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.